rahasia gue untuk dapat izin buat kerja ke Jepang dari orang tua. Tonton video ini sampai habis supaya lu juga bisa dapat izin dari orang tua lu, ya kan? Mungkin ya ada beberapa dari lu yang ngerasa, atau bukan ngerasa sih ya, emang gak dibolehin sama orang tua lu buat kerja ke Jepang gitu. Mungkin alasannya karena lu anak satu-satunya, atau lebih baik kerja di Indonesia gitu ya, atau kayak gak ada kesempatan lain aja. Ya banyak-banyak lah kata-kata yang dilarang yang ngebuat lu itu gak usah kerja ke Jepang gitu, atau di Indonesia aja kerjanya. To be honest, gue dulu juga sama kayak gitu guys. Kenapa? Karena gue adalah anak cowok satu-satunya di rumah gitu kan. Dan kakak-kakak gue semuanya pada kuliah, cuman gue sendiri yang gak kuliah dan pengen kerja ke Jepang. Akhirnya nih, gue gak dibolehin ke Jepang. Alasannya kenapa? Gue disuruh kuliah aja. Waktu itu gue ngelihat, oh ternyata nyokap gue lagi kesusahan finance gitu. Ya masalah, gue maksa buat kuliah kan gak mungkin banget. Akhirnya ya gue memutuskan untuk ke Jepang. Tapi teman-teman, untuk lu biar bisa ke Jepang itu gak semudah itu dapet izinnya. Karena ya lu harus pujuk-pujuk dulu, lu rayu-rayu dulu. Awalnya pun gue juga kesulitan gitu. Waktu gue minta izin dibilangnya, udahlah kamu gak usah ke Jepang gitu kan, mending kuliah aja. Soalnya kamu tuh anak cowok sendiri di rumah. Kalau misalnya kamu gak kuliah nanti apa kata-kata tetangga gitu kan, apa kata-kata saudara-saudara kita, apalagi kamu anak cowok sendiri di rumah. Gue jawab gini, lah mama ini kan sebenarnya gak ada duit nih, terus kenapa maksa Sanjay untuk kuliah? Oh itu mah gak apa-apa, itu mah udah tugas orang tua aja yang ngebiayain. Kamu yang penting fokus sekolah, fokus kuliah. Masalah uang, itu biar mama yang pikir, oke? Jangan bilang ngutang duitnya. Ngutang kan? Enggak, itu udah kamu gak usah mikir, aman. Jadi gue gak, oke, ternyata nyokap gue lagi kesusahan dalam finance-nya. Terus kalau misalnya gue paksa buat kuliah nih, berarti duitnya harus ngutang lagi dong. Dan kalau misalnya gua ngutang setelah lulus kuliah, belum tentu ada jaminan buat gua dapat kerja. Sisi lain, nyokap gua juga masih belum bisa lepas dari persepsi orang-orang luar gitu kan, kayak tetangga gitu, saudara, yang sebenarnya itu tuh gak penting juga. Waktu itu awalnya gua sempat bilang baik-baik gitu kan, kayak gua gak mau kuliah, gua mau ke Jepang aja. Tapi ya gue ditolak mentah-mentah guys, gila gitu. Katanya kayak gak usah ke Jepang gitu kan. Kalau ke Jepang itu terlalu mahal, biayanya 30 jutaan kan waktu itu. Kalau misalnya cash, mama gak ada uang segitu, mending kuliah aja. Nah kalau kuliah kan juga sama mahalnya. Oh beda, kalau kuliah itu uangnya gak langsung cash, jadi bisa dicicil. Ngerasa gak sih kadang-kadang orang tua itu suka ngeyel gitu kan. Mungkin ya mereka itu selalu mau yang terbaik buat kita, tapi sayangnya yang terbaik menurut mereka itu tuh belum tentu yang terbaik buat kita. Dan yang tahu terbaik buat diri kita siapa? Ya diri kita sendiri, teman-teman. Akhirnya di situ gue putar otak gitu, gue ngelihat kelemahan dan kelebihan yang ada di diri gue, di dalam keluarga gue. Pertama adalah gue anak broken home, teman-teman. Nyokap gue cari duit sendiri. Nah kalau misalnya gue paksa kuliah waktu itu udah yakin gue kayaknya bakalan terbang deh. Kayaknya gue butuh waktu beberapa hari dulu, gue diamin dulu, terus besok-besoknya baru deh gue ngomong lagi. Pagi-pagi gue kan jatengin nyokap gue lagi, terus gue tanya, mama katanya pengen Sanjay kuliah gitu. Kalau misalnya Sanjay kuliah nih, mama bangga nggak? Oh ya bangga dong kalau misalnya anak mama ini kuliah. Gitu ya. Kalau misalnya Sanjay kuliah tapi pakai uang sendiri, mau bangga nggak? Oh ya makin bangga lagi, soalnya anak mama ini bisa kuliah tapi pakai uang sendiri. Oh gitu ya. Mama pernah ingat gak sih dulu kecil tuh mama pernah bilang kalau misalnya Sanjay ini kan bukannya nggak punya ayah nih, tapi punya, cuman emang lagi di sono gitu kan sama yang lain. Nah kalau misalnya Sanjay bisa kuliah pakai uang sendiri gitu kan, walaupun dari kecil nggak ada sosok ayah nih, berarti kan mama bilang waktu Sanjay lebih hebat daripada anak-anak yang punya orang tua dua gitu kan. Kenapa? Karena dengan Sanjay yang cuman punya sosok ibu aja bisa sampai di titik ini, apalagi kalau misalnya Sanjay orang tuanya dua gitu. Iya betul loh, pintar banget anak mama ini, ya kan, pintar kan. Nah makanya mama tanda tangan di sini dulu. Sanjay mau ke Jepang gitu pakai program dana talangan. Terus lu tahu nyokap gue tanda tangan di situ. Setelah tanda tangan baru deh dia sadar itu. Loh bentar. Ini nanti uangnya gimana? Dana talangan tuh yang kayak gimana? Nanti dibohongin nggak? Aduh, gue jawab, oh tenang aja mas, Sanjay itu lewatnya di PTJ gitu. Nah PTJ ini gak semua orang bisa masuk sini. Kenapa? Karena dia itu emang sih swasta bukan negeri, tapi dia swasta yang nomor 1. Sanjay itu ikut seleksinya, dari 80 orang cuma 6 yang dipilih, termasuk Sanjay. Terus
biayanya 30 juta itu gimana? Mama kan nggak ada uang 30 juta kemarin udah bilang. Oh, tenang aja, masalah biaya kan itu mereka pakai dana talangan. Jadi nanti Sanjay itu belajar, itu nggak usah bayar dulu. Terus biayanya itu bisa Sanjay cicil setelah sampai di Jepang dan menerima gaji. Jadi mama nggak usah pusing-pusing soal biaya. Oh gitu. Iya gitu. Jadi enak, gampang banget. Kalau misalnya mama mau bantu, mama nggak usah pusing-pusing soal biaya, bantu aja pakai doa. Singkat cerita, nyokap gue ya udah percaya banget. Kenapa? Karena emang di PTJ itu nggak semua orang bisa masuk ya teman-teman. Seleksinya ketat, pakai banget ya. Itu pun juga udah gue jelasin sama nyokap gue. Kan gue bongkar rahasianya kenapa ya nyokap gue dari awalnya nggak setuju, tiba-tiba jadi setuju. Pertama, teman-teman, perempuan itu ya setiap manusia sebenarnya memiliki perasaan dan logika. Cuman perempuan itu lebih dominan di perasaannya. Makanya di awal-awal kan gue sampein pakai perasaan bukan logika gitu. Mama pengen nggak anaknya kuliah? Pengen. Kalau misalnya Sanjay kuliah tapi pakai uang sendiri, mama bangga nggak? Oh ya malah makin bangga. Terus gue sampein lagi, dulu kan mama pernah bilang kalau Sanjay itu sebenarnya bukan nggak punya ayah, tapi punya, tapi lagi sama yang lain di sono Nah kalau misalnya Sanjay bisa kuliah pakai uang sendiri, terus nggak ada minta siapa-siapa, bayar sendiri gitu kan, walaupun tanpa sosok ayah, terusnya mama lebih bangga dong. Iya, mama bangga banget. Disitulah baru gue masukin nih, ya udah tanda tangan di sini. Akhirnya apa? Tanda tangan. Karena mainnya udah bukan main logika lagi teman-teman, tapi mainnya main perasaan di situ. Siapa sih, orang tua mana sih yang nggak pengen anaknya sukses gitu, yang nggak pengen anaknya hidupnya jadi lebih baik? Makanya di situ gue mainnya di perasaan. Karena kalau misalnya gue bahas secara logika, harusnya kan di JIK itu juga udah baik-baik aja karena 30 juta itu. Tapi kalau gue mainnya full logika, kemungkinan bakal ditolak itu juga gede teman-teman. Makanya di awal tadi gue masukin perasaan dulu, kemudian gue masukin lagi di logikanya, digabungin. Terus di situ juga ada kayak seni berbicara gitu, cuman bukunya di belakang nggak ada ya, nggak tahu gue taruh mana. Nanti kalau ada gue kasih tahu lagi. Itu tadi adalah dari pengalaman gue pribadi. Kalau teman-teman mungkin ya kan ngomong sama nyokapnya tuh kayak gitu, pakainya perasaan ya, jangan pakai logika. Oke, semoga video ini membantu. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa follow, komen, dan share video ini supaya makin banyak orang terbantu dengan video ini. Jamil Arigato, mata nih.